Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Masih dengan ada tiga orang di sini. Ada saya Bahana, ada Mas Fahmi dan juga Pak Nanto. Nah, kalau ada Mas Fahmi berarti kita ngomong soal PSIM ya, PSIM lagi nih. Karena kemarin ada hasil yang cukup mengejutkan antara PSIM dan Bali. Dan juga nanti kita akan membahas mengenai laga launching PSIM yang akan digelar Selasa besok di Mandala Krida, serta update terkini soal PSIM Yogyakarta. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan di mana cukup mengejutkan ya. PSIM kalah di gelontor 6 gol tanpa balas. Kalau saya cukup mengejutkan. Nggak tahu nih dua orang narasumber ini seperti apa. Pak Nanto dulu nih sebelum ke Mas Fahmi. Apakah Pak Nanto melihat ada gap nih sebenarnya dari pemain-pemain PSIM dengan Bali United, atau apa nih faktor apa yang bisa membuat PSIM ya istilah babak belur lah di uji coba cukup krusial ini? Ya gap, bicara gap ya Pak. Ya. Ada 3 gap sebenarnya. Yang pertama kualitas pemain. Oke. Ya, kenapa kok bilang ke kualitas pemain ya? Kualitas pemainnya Bali ini meskipun sama seperti PSIM, mayoritas pemainnya banyak yang ganti dan baru. Cuma yang jadi perbedaan menarik di sini ya, pemain-pemain dari PSIM ini mayoritas itu diambil oleh manajemen, gitu kan. Jadi rekrutannya itu sudah jauh-jauh hari sebelum pelatih ini tiba, gitu kan. Nah, Bali United ini setelah mereka positif mendapatkan Johnny Jansen, mereka langsung gerak cepat untuk berburu pemain, terutama rekomendasinya dari pelatih. Memang ada beberapa pemain yang tinggalan skuad lama ya, tapi mayoritas yang kemarin diturunkan itu, yang kemudian kemarin bergabung pemain-pemain baru ini, itu rata-rata rekomendasi dari pelatih. Itu yang gap kualitas pemain ya Pak ya. Ya. Terus yang kedua kemudian ada perbedaan persiapan yang diakui juga oleh Van Gastel ya tuh. Jadi persiapan di Bali ini jauh lebih panjang gitu kan. Dan intensitasnya juga jauh mulai lebih tinggi dibanding PSM kan. Ya. Itu yang berikutnya adalah pengetahuan tentang Liga Indonesia sebenarnya. Jadi masuknya Jansen ke Bali United ini tidak seperti masuknya Hastel ya. Yeah. Hastel ini kan masuk setelah pemain kumpul, pemain dapat semua, kemudian Hastel datang, dan Hastel ini datang seorang sendirian, nggak didampingi oleh pelatih. Staf pelatihnya dia. Ya. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya Jansen ini datang ke Bali itu disusul oleh beberapa staf pelatihnya dia. Mulai dari ya komplit lah di situ lah. Ya. Mulai dari pelatih fisik juga udah ada gitu. Dia bawa sendiri. Kemudian, nah ini kan satu tim nih. Ya. Satu tim yang sudah bekerja lama dan Jansen udah tahu kualitas masing-masing. Otomatis asisten-asisten pelatihnya ini memberikan masukan yang cukup yang cukup bagi Jansen untuk mengetahui kondisi sepak bola Indonesia ataupun Liga Indonesia ini seperti apa. Nah, ini yang mungkin yang membedakan itu loh Pak. Jadi memang kemarin kelihatannya. Ya sayang kita nggak bisa nonton langsung ya, Fahmi ya. Ya kita sayangkan juga. Cuma dari sedikit highlight, itu pun highlightnya versi Bali ya, yang baru saja saya lihat. Kemarin saya juga udah lihat sedikit-sedikit gitu kan. Memang ada beberapa gap dari cara bermain. Cara bermainnya ini tapi masih mohon maaf masih sangat minim sekali pengetahuan saya gitu kan. Karena kita nggak melihat secara, kalau Fahmi bilang secara holistik gitu kan, secara keseluruhan gitu kan. Kita nggak melihat secara langsung.
Tapi di situ sudah kelihatan sekali ada beberapa pemain-pemain yang memang sangat menonjol di Bali United. Jadi mayoritas golnya PSIM ini lahir diawali dari pergerakannya si Gospel itu. Richmond Gospel. Nah, Gospel ini kan kebetulan pemain yang dibawa oleh si Jansen ke Bali United. Jadi dia sudah tahu karakternya. Kemudian kemarin beberapa pemain yang terlihat sangat repot ya kemarin, yang sangat tersiksa kemarin itu Rio yang harus menghadapi si sama Gopel ini. Di belakang Rio ini ada duetnya, siapa namanya, si Yusaku. Dua orang ini kemarin agak sedikit kocar-kacir, dibawa lari ataupun digocek atau seperti apa. Ya memang masih banyak lah hal yang harus diperbaiki. Mungkin yang sekilas itu yang dari pertandingan kemarin yang saya ketahui gitu kan, dari cuplikan-cuplikan itu kan. Itu. Ya memang saya juga nyari komposisi pemain aja kayak nggak ketemu itu. Apa PSIM juga ngurin siapa saja nggak ketemu, saya nyari-nyari itu. Nah, oke, ke Fahmi. Seperti yang kamu tulis bahwa adaptasi dan chemistry dengan babak belur walaupun hanya berstatus persahabatan ya. Tetap aja saya lihat babak belur dan supporter punya persepsi sendiri-sendiri. Nah, adaptasi dan chemistry apakah itu sudah didapat pada pertandingan lawan Bali kemarin? Satu hal yang menarik kan waktu match lawan Bali kemarin adalah bukan 2 kali 45 menit, tapi 3 kali 45 menit. Ada satu extra time yang durasinya 45 menit, sebenarnya sama aja kayak satu babak. Kayaknya rotasi pemain dilakukan di babak ketiga itu. Karena kalau dari DSP-nya yang saya terima setelah pertandingan selesai dari tim manajemen PSIM, itu cuma merangkum 90 menit saja. Siapa saja pemain yang masuk dan keluar, tapi 45 menit setelahnya itu memang tidak ada summary atau rangkumannya. Saya cukup berasumsi ini sih Mas, kayaknya rotasi pemain itu dilakukan di 45 menit ketiga itu, karena kayak di foto yang beredar tuh ada Rafinya main, sementara di DSP tuh Rafinya 90 menit nggak main. Dewa Bapak itu nggak main memang Rafinya. Jadi dia mainnya mungkin di 45 menit yang ketiga. Terus soal ya sebenarnya sama sih dari Coach Irwannya sendiri atau JP juga bilang tidak fokus pada hasil. Ya memang chemistry dan adaptasi tim juga sih. Ya, jadi salah satu rasionalisasinya ya rotasi itu diperlukan di 3 babak gitu ya untuk menguatkan adaptasi. Terus after match itu statementnya JP juga bilang bahwa Jan Paul van Gastel, pelatih kepalanya PSIM, Bali United itu layak menang karena memang secara komposisi pemain ya beda seperti yang tadi Pak Ananto sudah jelaskan. Ada semacam gap atau kesenjangan komposisi pemain. Di samping itu betul persiapannya juga Bali itu lebih lama. Bali itu hampir 2 bulan, 6 atau 7 minggu, sementara PSIM itu baru 4 minggu. Jadi secara persiapan lebih singkat. Terus aku nggak tahu apakah ada faktor kelelahan atau enggak. Jadi H-1 keberangkatan kan mereka main tanggal 27 ya, Sabtu itu 27 ya kalau nggak salah. Nah, tim itu baru bertolak ke Bali tanggal 26, H-1 Jumat, betul. Info yang gue dapat awal tuh harusnya pesawat berangkat sore, tapi karena ada delay akhirnya pesawat tuh baru berangkat malam. Nah, apakah itu juga jadi salah satu faktor, misalnya kelelahan atau kurang fit memengaruhi pertandingan? Di samping itu juga komposisi pemainnya sih, tadi Pak Ananto juga sempat mention bahwa Rio Hardiawan tuh kelabakan lah istilahnya ya. Karena dari DSP atau daftar susunan pemain yang diturunkan 11 pertama itu memang tidak ada back kiri murni. Jadi dari 4 yang di belakang saya mencatat juga itu ada Rahmat Sof, terus ada Yusaku Yamadera, Franco Ramos, dan Rio Hardiawan. Dari 4 ini 3 asing, Yusaku, Rahmat Sof, dan Franco Ramos ini 3 adalah back tengah, posisi aslinya. Nah tapi akhirnya diplot satu jadi back kanan dan Rio Hardiawan back kiri. Rio Hardiawan pun waktu saya cek di transfer market sebenarnya posisi aslinya juga bukan back kiri. Bukan. Midfield. Dan yang bertahan ya. Defensive midfield. Jadi saya juga bingung nih, maksudnya kenapa tidak memainkan
back tengah back kiri murni, apakah karena mungkin ada faktor kondisi pemain atau murni strategi, itu kan juga masih dalam tanda tanya karena kita juga belum dan tidak bisa menonton pertandingannya secara full. Terus yang saya juga sempat highlight dari akun officialnya Bali United kan mereka memposting proses terjadinya gol. Dari 6 gol itu saya mencatat ada 4 gol yang proses terjadinya dari sisi serangan sebelah kanan. Dari tempatnya Rio. Iya, sisi bertahan sebelah kiri PSIM. Golnya Irfan Jaya, terus Boris ya kalau nggak salah. Boris Kopitovic 2 gol. Itu pokoknya ada 4 gol tuh dari sisi yang sama lah kurang lebih. Dari Gospel itu, Gopel itu yang dia main. Jadi berarti memang benar nih sisi kiri pertahanannya PSIM kemarin jadi sasaran empuk lah istilahnya dari serangan pemain-pemain Bali United gitu. Secara garis besar itu sih. Oke. Yang cukup menarik itu chipnya Gospel ya. Oh iya, benar. Tendangan chip itu tahu aku. Nah, Pak Nanto dengan hasil kalau dari kemarin lihat kayaknya emang cukup urgen kayak posisi kiper ya. Iya. Iya. Iya sih. Dari menyambung ngomong tadi dari Fahmi nih ya. Kenapa kok tidak menempatkan sayap wingback murni ya? Iya. Jadi mungkin Fahmi kan musim lalu nggak mengamati PSIM ya, baru musim ini ya. Jadi itu ibarat warisan musim lalu Mi. Oke, gameplaynya dari musim lalu yang kamu kemarin bilang kalau gameplaynya akan dipertahankan. Iya, akan dipertahankan itu. Iya, betul. Jadi di situ memang ada di sebelah kiri ya. Di center back kiri dan wing back kiri itu memang dari dulu diplot duetnya antara Rio dengan si Yusaku. Tapi berarti secara formasi belakang tuh harusnya PSIM tuh 3 apa 4? Kemarin 4. Oh, 4 back. Cuma posisinya Rio itu sebenarnya dia bukan winger nantinya. Saat build up, ya kan? Saat build up, Rio itu biasanya masuk ke tengah. Oke. Ya kan? Justru yang bermain menyisir lapangan itu Yusaku. Nah, makanya kemarin Gopel ini memang tekniknya oke. Ya. Skill bolanya juga luar biasa, fisiknya juga oke. Dia punya speed juga. Gitu. Nah, sementara Rio karena dia itu historisnya, habitatnya pemain gelandang bertahan, dia nggak punya kecepatan. Oh iya. Makanya kepondal-pondal. Ditambah lagi Kasim Botan di depannya Kasim Botan. Nah, Kasim Botan itu kelemahannya satu, mudah kehilangan bola. Oke. Itu Botan itu, dan dia juga sering salah passing di sepertiga akhir lapangan waktu di daerah bertahannya Bali United. Zaman masih Persebaya ya, kesempatannya. Kemarin juga kelihatan seperti waktu Persebaya juga sering dia kehilangan bola gitu kan. Jadi mungkin nanti evaluasi ya, karena evaluasi total lah, karena begini, Hastel ini kan nggak mengetahui, belum kenal betul ya Skuadnya. karakter masing-masing pemainnya gitu kan. Jadi kelebihan masing-masing pemain ini belum diketahui betul sama Kastel. Nah, bedanya dengan Jansen ini kan dia sudah paham nih. Musafik dia juga paham, Saber itu juga dia paham. Yang baru mungkin kan Kopitovic karena dia sudah ada sebelum si siapa namanya? Yoni Jansen itu datang sama Brandon yang pemain Australia gitu. Tapi kalau di Gopel ya sudah apa luar kepala kan kayak mainnya dia. Nah, ini yang memang agak sedikit perlu dievaluasi. Makanya Van Hastel itu kan menganggap bahwa meskipun dia nggak menilai dari hasil ya, tapi kelihatannya dia bisa mengambil banyak hikmah dari pertandingan kemarin. Makanya begitu selesai pertandingan kan langsung evaluasi dan rapat ya. Iya, betul. Rapat. Dan ini juga sih salah satu statementnya adalah kemungkinan dia masih akan butuh 1 atau 2 pemain tambahan lagi. Tapi belum disebutkan apakah mau mendatangkan lokal atau asing, sekalipun posisinya apa juga belum disebutkan. Tapi kalau melihat komposisinya sekarang dengan hasil dari Bali United kemarin ya sepertinya left back nih jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan juga sih harusnya. Karena ini sih Pak, waktu saya baca di SP-nya terus ada 3 back tengah, saya mikirnya apa ini pakai 3 back tengah, tapi yang support di kanan juga nggak ada. Berarti mungkin bener emang 4, 1 ditaruh di
sayap kanan, satu Rio ini di kiri. Ya. Komposisi penyerang siapa, Mi? Kalau dari kemarin itu ada dari Corve, Vidal sama Zevalente. Zevalente di belakangnya. Iya, Zevalente. Strikernya itu siapa? Helmin. Nermin Halzita belum main. Belum main sama sekali. Rafinya mainnya di babak 3 itu kayaknya. Jadi masih banyak yang disimpan ya. Iya. Mainnya. Alasannya apa, Mi? Ada 3 babak ya, 3 babak. Kayaknya murni karena ini sih pengen uji coba rotasi pemain sih. Walaupun ya di statistiknya tetap ditutupnya 90 menit ya. Oke. Pak Nanto, dengan jadi otomatis PSIM sudah 4 kali dicoba, hanya 1 kali kemenangan, Pak ya. Ini apakah bertanda bahwa pemain terbaik kebanyakan dari Liga 2 nih, hampir sebagian besar ya, itu masih harus beradaptasi untuk bersaing di Liga 1 atau memang kayaknya belum masuk nih di level Liga 1. Kelasnya. Seperti apa? Iya, kelasnya seperti apa nih, Pak? Iya, kalau kelasnya belum masuk, saya pikir enggak ya, karena di situ kan ada beberapa pemain yang memang sudah habitatnya di Liga 1. Zevalente. Ya kan, Zevalente, kemudian Vidal gitu kan, kemudian Alvita, cuma Alvita kemarin nggak main ya. Iya. Kemungkinan besar karena memang waktu berkumpulnya itu yang belum lama. Jadi karakter pemain dari macam-macam latar belakang ini kan cukup sulit ya untuk disatukan gitu ya. Jadi ini apalagi pelatih ini kan punya ide sendiri gitu kan. Idenya ini seperti apa dan menyatukan ide ini kan agak sulit gitu. Jadi memang ini ya kita harus bersabar untuk menyaksikan PSIM ini yang kita harapkan nanti akan tampil lebih energik dan menarik gitu kan. Ini agak lebih bersabar gitu kan, karena ini pekerjaannya ini baru mungkin 20% ya pekerjaannya si siapa namanya Kastel. Cuma kan begini yang jadi menarik, Kastel itu memang menyoroti kualitas pemain masing-masing individu ya. Bahwasanya kualitasnya pemainnya Bali United itu memang agak sedikit berada satu level di atas PSIM kemarin gitu kan. Dari situ aja kita melihat bahwasanya kita kembali lagi target PSIM ini apa sih sebenarnya. Kalau targetnya PSIM juara, ini sinyal merah bagi PSIM. Karena di situ Bali United sudah memberikan saywar nih, memberikan sign. Gambarannya nanti Liga 1 ini loh tim saya, nanti saya akan main seperti ini, pemain saya akan seperti ini gitu kan. Ya kan, oke, dia kan sudah show of force gitu kan. Nah di situ PSIM mencoba men-challenge komposisi pemainnya dari Bali United. Nah ini belum mampu. Nah, kalau kita mau ngejar juara, ya mungkin belum dulu, karena kita harus melangkahi Bali United. Nah, kalau kita misalnya kayak Fahmi kemarin, kita bertahan dengan nyaman, kita masih ada peluang, Pak. Kenapa saya bilang ada peluang? 3 pertandingan sebelumnya, ini juga kan PSIM ini bisa meladeni ya tim-tim yang memang notabene lama di Liga 1. Jadi ini bukan akhir dari segalanya lah menurut saya. Masih ada proses yang lebih sabar kita tunggu gitu kan. Jadi nggak usah putus asa dan nggak usah kita menjustifikasi bahwa nanti penampilan PSIM itu akan seperti ini gitu. Cuma kalau memang mau melangkah, mau mengejar target juara, nanti dulu. Karena di situ ada Bali United gitu kan. Dan Bali United kemarin tuh menasbihkan diri bahwa mereka tim yang paling siap loh. Dan tim paling siap, dan dari sekian tim mungkin yang sangat meyakinkan dalam uji coba ini ya Bali United. Dalam precision ini ya Bali United yang paling menjanjikan lah gitu kan. Jadi ya kita harus menunggu lebih sabar. Dan ini juga sih maksudnya Van Gastel pun mengakui bahwa dari 4 uji coba yang dilakoni dengan tim Liga 1 kan dari Persik, Madura, sama Persis sebelumnya. 3 tim ini memang secara komposisi cukup berimbang dengan PSIM dan memang ada gap yang cukup kelihatan ketika match lawan Bali United. Ya, ibaratnya jadi dia pun sebenarnya sudah
realistis dan sadar diri Ya, juga dengan betul. komposisi yang dimiliki. Kalau sebagai penonton Liga Inggris ibaratnya Ipswich Town lawan Chelsea. Tiba-tiba kayak gitu. Laju terlalu tinggi lawannya. Dan memang mestinya secara kedalaman skuad juga Bali itu merata sih bisa di semua lini. Ya, papan atas nih. Iya benar. Atas lah. Dan yang menarik ini kan karena apa ya, baik pelatihnya dan pemainnya ini punya kualitas gitu ya. Dan mereka sudah saling tahu gitu kan. Saling tahu itu aja. Kalau PSIM ini kan benar-benar buta ini si Van Hastel ini. Buta dengan pemainnya, buta dengan kondisi liga, dan buta juga dengan kondisi Indonesia secara umum kan. Jadi dia masih mereka-reka lah seperti apa nanti tim ini dia bangun gitu kan. Dan tapi dengan 3 pertandingan sebelum lawan Bali ya cukup menjanjikan juga sih. Maksudnya tim ini tidak star syndrome ya. Maksudnya tidak shock lah menghadapi tim-tim Liga 1 gitu kan. Ya memang mungkin agak sedikit perlu ekstra keras ini baik pelatih, manajemen ataupun pemain. Tapi bagus kemarin bahwasanya ini ibarat apa kayak sengatan lah, kayak disengat gitu kan. Makanya disadarkan, apa namanya, persiapanmu lu belum apa-apa gitu. Ini ada tim yang lebih bagus gitu kan. Dan pertandingan kemarin, uji coba kemarin, itu menurut saya sangat berharga. Tapi Pak Nanto, apakah ini bisa menjadi gambaran ya bahwa di mana nanti PSIM akan berada pada musim ini itu akan terlihat, karena memang kalau kita lihat Madura kan dan Persik termasuk bukan tim papan atas kan. Tim yang kemarin musim kemarin berjuang untuk lolos dari jurang-jurang. Apakah ini bisa jadi gambaran? Bisa iya, bisa mungkin di mana nanti habitat PSIM nanti di musim ini loh. Bisa iya, bisa tidak seperti ini. Bisa iya, bisa tidak, tergantung nanti evaluasi dan kemudian kebijakan yang akan diambil oleh pelatih atau manajemen setelah 3-4 pertandingan ini. Ya, di situ nanti kita baru bisa melihat kekuatan PSIM yang sesungguhnya gitu kan. Nah, hari ini uji coba lagi ya Pak Yomi. Besok ya. Besok lawan PSIS Semarang. Cuma PSIS Semarang ini kan di Liga 2 ya. Jadi agak sulit kita mengukur kekuatan PSIM yang sesungguhnya. Kalau kita kemudian menyimpulkan bahwasannya nanti habitat PSIM di sini ya terlalu dini lah. Ini terlalu dini dan kita kan nggak boleh menjustifikasi atau menghakimi kan. Meskipun kekhawatiran kita itu muncul di situ kan. Pasti ada banyak yang khawatir juga. Jangan-jangan nanti habitatnya ya di 3 tim itu loh. Cuma kan ya kita berharap lebih gitu kan. Ya, kita kesampingkan dulu kekhawatiran inilah yang kita masih ingin melihat PSIM ini bisa berbenah lagi. Dan ini bagus karena pertandingan ini sebelum kompetisi bergulir. Ya kan, jadi kalah berapapun sebelum kompetisi resmi, menurut saya nggak masalah gitu kan. Daripada nanti saat kompetisi sudah jalan kemudian kalah besar, waktu pemanasan luar biasa, permainannya kemudian hasilnya itu, tapi ternyata begitu kompetisi dimulai hasilnya jeblok, itu kan juga nggak menarik gitu kan. Nah ini masih maksudnya warning lah dari dari Bali United, kamu itu belum matang PSIM, ayo kamu perbaiki diri lagi gitu kan. Mungkin itu. Sedang lawan-lawan tim semacam Persib, Bali, Persija jauh dari gambaran ya kan. Ini luar biasa loh, kemarin kan baru uji coba juga kan sama Arema 3-0 tuh. Ada 8 atau 9 asing tuh, misal 8 gitu ya, 7-nya tuh dari Brazil semua, satunya Rio dari Jepang itu. Komposisi skuadnya juga mengerikan Persija. Terus tim-tim lain seperti Dewa, Persebaya itu juga, Bayangkara juga persiapannya. Maksudnya secara komposisi tim-tim Liga 1 yang untuk musim ini ngebutnya lumayan banget ya. Pemain-pemainnya juga oke. Nah, untuk persiapan besok ada 29 betul. Sejauh apa nih persiapan Nabi? Aku ini tadi tuh udah coba ke Wisma kan. Memang beberapa pemain sedang di sana. Ada Coach JP dan Irwan juga, tapi tidak bisa ditemui karena memang mereka sedang meeting internal. Oh, luar biasa berarti ini. Iya.
sedang meeting internal. Terus aku nanya juga ke media officernya apakah akan ada press con atau statement yang mungkin bisa diberikan. Katanya enggak, karena ya udah mereka fokus dulu untuk match besok ini. Terus yang bisa aku share soal besok adalah ya secara rundown sudah dipublish dari pihak PSIM sendiri. Jadi besok kan waktu podcast sebelumnya kita sempat bahas mungkin tim launching dulu baru kick off, tapi ternyata kebalik. Jadi kick off dulu setengah 4 kick off, lalu selesai kick off itu nanti selepas maghrib atau sekitar setengah 7 itu baru launching jersey dan launching tim. Lu lampunya gak gelap? Jujur itu juga belum tahu sih. Tapi dari randonya kayak gitu, Pak. Jadi launchingnya nyawa lampu mungkin ya. Mungkin. Jangan-jangan nanti sudah dipasang lampu portable Mi di stadion itu? Tadi sih belum ya, sampai ke sana. Tapi kalau dari randonya kayak gitu. Jadi kick off mereka setengah 4, terus launching jersey dan launching tim tuh 18.30, 18.40 lah. Untuk penonton sendiri, aku tadi juga udah konfirmasi ke PSIM-nya. Yang disepakati dari manajemen dan berdasarkan masukan serta izin juga itu yang di ACC 9.000 sekian, hampir 10.000. Untuk tiket sudah dijual dari kemarin. Sudah sold out belum? Nah, aku tadi sempat konfirmasi berapa banyak atau berapa persen yang sudah terjual itu masih direkap. Karena sistem penjualannya online, manual. Dua sistem, ada online, ada offline. Offline pun masih dibagi, Pak. Jadi pembagian offline-nya itu lewat supporter Pelita Musti dan Maiden juga. Jadi rekapnya masih dilakukan terus. Kayak gitu sih. Untuk harga tiket mulai dari yang tribun reguler itu 65.000 paling murah, yang VIP 175.000. Lumayan mahal ya. Iya, Bo. Aku jujur belum 32 kan itu 30-an ya. Iya, Bo. Kalau nggak salah sih. 30.000-an. Kalau nggak salah ya. Oh, 50 mungkin. 50. Mungkin ya. 5 Itu karena launching ya. Ya. Ya ibaratnya itu dua agenda kan. Iya. Ada launching, ada match juga. Iya, 65 paling murah. Pak Anto melihat Polvo ya lagi-lagi laga bertajuk persahabatan ya. Apa yang harus dipersiapkan oleh PSIM agar tidak malu mungkin di depan supporter sendiri ini. Ya, Pak. Besok. Ya, besok. Ya tentunya harus melupakan pertandingan yang kemarin ya. Harus dilupakan lah. Move on ya. Move on lah, harus nggak, itu kan cuma pertandingan uji coba kan. Nah besok kan meskipun uji coba tapi kan di hadapan publiknya sendiri kan. Karena begini, ini kan kayak promosi ya, kayak pengenalan ke fans bahwasanya nanti begini loh komposisi pemainnya, begini cara mainnya. Nah dari situ penonton itu atau supporter itu bisa melihat, wah tim ini ada harapan nih, itu kan, harapan bahwa timnya ini nanti orang gawe deg-degan gitu. Maksudnya tim ini nanti punya masa depan di Liga 1 ini yang cukup cerah lah. Sehingga dari situ kan supporter pasti, oh iya, oh berarti saya akan nggak rugi nih kalau saya datang ke stadion kemudian menyaksikan atau mendukung PSIM gitu kan. Karena ini kan kayak promo, benar-benar promo kan. Iya, betul. Promo tentang skuadnya, tentang cara bermain dan sebagainya. Dan jangan lupa sekarang supporter itu udah pinter-pinter. Ya kan? Supporter itu sekarang udah pinter-pinter. Karena kita kan nyaris setiap hari ya, pas kompetisi Eropa bergulir gitu kan. Ini kan melihat ya bagaimana sih cara tim bermain. Kemudian sekarang teman-teman penonton ataupun supporter ini juga sudah semakin ngeh lah, sudah semakin paham bahwa cara bermain seperti ini sudah ketinggalan zaman. Pemain yang larinya seperti ini, gaya mainnya seperti ini ya, akan sulit untuk berkembang gitu kan. Kemudian taktiknya seperti apa, bahkan sampai skema, sampai positioning pemain supporters ataupun pengamat ataupun penonton ini sudah sangat paham gitu kan, dan mereka sudah semakin pintar untuk menganalisis permainan timnya ini. Jadi ya saya pikir pertandingan besok ini menjadi salah satu salah satu promo yang baik bagi PSIM. Mereka harus bisa membuktikan bahwasanya pertandingan lawan Bali kemarin memang berbeda gitu kan. Inilah sebenarnya PSIM yang sesungguhnya gitu. Meskipun persiapannya ini memang mepet, cuma 1 bulan gitu. 1 bulan itu kalau timnya sudah ada,
maksudnya pemainnya sudah komplit dari musim lalu, sudah ada semuanya, nggak masalah gitu kan. Ini kan yang jadi masalah kan karena pemain-pemain itu mayoritas baru kan, terutama pemain asing yang untuk melengkapi skuad ini kan, yang mungkin 50% dari pemain asing yang baru dari PSIMM ini juga belum bisa nyetel dengan gaya permainan pemain-pemain yang bertahan di PSIM musim ini. Begini tuh, Pak. Oh, kembali lagi ke laga lawan Bali kemarin ya, saya masih agak ini. Berarti belum squad antara misalnya Terry Covry, Rafinha, dan misalnya kita belum main bareng ya mereka? Belum. Oh. Itu juga masih ini sih jadi pertanyaan, siapa yang jadi starting kan? Sama kapten sih ya. Kapten tahun lalu itu siapa? Kapten tahun lalu kadang Suni, kadang satu lagi Rendra Teddy. Rendra itu masih ya, extend ya? Masih. Tapi kalau Suni udah nggak diperpanjang. Nah, kemarin pas lawan Bali itu yang jadi kapten Franco Ramos. Pemain baru. Oh. Dia bisa bahasa Indonesia? Enggak sih. Bahasa Argentina bingung semua, makanya kan puasa. Bingung sih bahasa Argentina. Koordinasinya ya, komunikasi di lapangannya ya. Ya. Terus besok ada yang cedera nggak kira-kira? Enggak sih kayaknya. Walaupun aku tuh yang cukup mengkhawatirkan lebih ke ini sih. Waktu istirahat yang mungkin tidak selama misalnya kalau besok lawan PSIS ya komparasi sama PSIS ya. Karena tim itu baru sampai di Jogja kemarin sore. Seminggu. Hari Minggu, sementara match Selasa dan Pir berarti ibarat kata mereka hari ini mau istirahat total kan juga hari ini tadi saya sampaikan ada meeting internal juga. Jadi sebenarnya yang cukup jadi tanda kutip mengkhawatirkan waktu istirahatnya cukup atau enggak itu sih. Sibuk sekali bahasanya. Ya ini karena karakter dari Hastel sendiri. Hastel itu kan ya dia nggak mau ya, meskipun ini pertandingan uji coba dia nggak mau setengah-setengah. Pasti dia juga harus langsung bekerja. Saya pikir kemarin setelah pertandingan lawan Bali United, manajemen sama pelatih juga langsung meeting kok. Iya. Langsung meeting mereka, Pak. Salah satu yang di-highlight di statementnya Van Gastel tuh bahwa ya nanti akan menonton ulang pertandingannya dan akan dibahas sama tim analis gitu. Berarti memang mereka sekalipun dari awal statementnya adalah tidak mengunci kemenangan atau tidak menargetkan kemenangan, tapi ya pastilah pukulan telak lah 6-0 itu buat mereka. Iya. Alasan utama kemarin apa Helmin nggak main apa itu? Nggak ada ini sih, nggak ada keterangan, enggak. Kayaknya lebih karena itu sih, mungkin itu komposisi yang sudah dilatih selama persiapan ya itu yang diturun. Atau saya disimpan Pak Ananto ini, kalau lihat dari taktiknya Hasil. Belum tahu sih saya, mungkin karena sepertinya kalau yang komposisi pertama itu kemungkinan besar memang komposisi starting line up ya. Jadi di depan itu ada Corvi, kemudian di situ ada siapa namanya? Ezequiel Bidal, kemudian Kasim Botan. Terus di super. Sebenarnya 3 pemain ini kan mengandalkan kecepatan. Ya kan, kemungkinan besar meskipun tidak mencari kemenangan, mungkin ini salah satu taktik dari Van Gassel untuk mengetahui bahwasanya dia itu ingin memasang komposisi saat PSIM ini main menghadapi tim di luar kandang gitu kan. Maksudnya harus away itu seperti apa? Away itu kan nggak mungkin kita menyerang terus, tapi kan bagaimana counter attack yang cepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu, begitu loh. Saya tuh belum sempat nonton mainnya Halje tadi, itu mantan pemainnya PSM Makassar. Kayaknya tipe striker kayak siapa, Pak? Boris Kopitovic. Mungkin yang lebih inilah, maksudnya yang lebih kalau mau dikomparasi yang lebih sering kamu tonton sering tonton. Gen Raven. Oh, kayak Raven. Dia nggak punya kecepatan, tapi dia posturnya bagus. Itu kalau yang sedang in sekarang kayak itu. Jadi dia tipikal nomor 9 murni. Sama kayak mungkin ini ya, strikernya Persib dulu yang naturalisasi juga siapa dari Belanda itu? Sergio Van Dijk. Bukan. Siapa? Yang rambutnya tuh Eza Willian mungkin. Enggak. Ezra itu agak sedikit skillful dia. Maksudnya dia agak sedikit melebar, explosive gitu kan. Oh, dia 9 murni ya. Ya, dia jadi nomor pemain striker klasik lah. Ya kan. Jadi ya kayak Kopitovic itu, seperti Kopitovic di Bali United musim lalu nggak begitu bersinar. Karena memang
apa ya, gaya bermainnya Bali United musim lalu dengan saat ini yang ditangani oleh Yoni Jansen ini memang agak berbeda dan lebih cocok dengan sangat Eropa sekali nanti Bali United, cara mainnya sangat Eropa sekali dan berbeda dengan Dewa United ya Pak ya. Ini sangat berbeda. Ya pressingnya hampir sama dengan Dewa. Cuma Dewa ini kan tidak begitu sering mengandalkan crossing ya, umpan crossing. Tapi di Bali United mereka bisa akan mengandalkan crossing, terutama dari sayap kanan. Karena mereka punya pemain yang punya akurasi crossing itu cukup bagus. Gopel itu ya. Si Gopel itu. Sementara di Bali United itu kan Dewa United nggak ada. Skillful. Tapi dari cara pressing mereka terus itu waktu gol berapa ya? Gol keempat kalau nggak salah. Itu kesalahan Kasim Botal yang dia nggak bisa melindungi bola karena ditempel oleh gelandang atau gelandangnya kalau nggak salah, gelandang bertahannya Bali United. Nomor berapa? Bukan berapa, malah playmaker nomor 10 malah yang kejar dia gitu kan. Jadi dia nggak bisa apa-apa itu Kasim Botal balik badan itu nggak bisa dan dia kehilangan bola itu di seperti akhir. Akhirnya di crossing Ivan Jaya dapat bola disundul gitu. Itu aja yang itu ya itulah kesalahan yang kadang tidak diperhitungkan pemain ya. Nah, jangan menghadapi tim yang dengan gaya main seperti Bali United, hal itu jangan sampai terjadi. Karena pressing mereka ketat sekali gitu. Cuma ini baru pengamatan awal Pak. Ya kan kita kan belum secara holistik menyaksikan itu. Itu Pak Fahmi, di laga persahabatan besok apakah PSIM akan bisa menurunkan skema kerangka yang terbaiknya? Menurutku iya. Karena ini pertaruhannya depan supporternya sendiri loh. Maksudnya satu itu di depan supporternya sendiri dan maksudnya bukan mendiskreditkan, tapi secara komposisi PSIM sedikit lebih unggul rasanya dibanding PSIS Semarang. Jadi kayaknya juga nggak perlu menahan gitu loh. Nggak perlu menahan squad, nggak perlu menahan diri untuk tampil all out sekalian gitu. Karena pertaruhannya benar-benar di depan supporter dan match sebelumnya lawan Bali 6-0 itu juga cukup telak rasanya. Ini dari POV-ku pribadi ya, kayaknya ada semacam pembuktian juga sih untuk meningkatkan kepercayaan supporter dan ya masyarakat juga sih. Dan ya mungkin jadi semacam cyber balik gitu ya ke tim-tim Liga 1 yang lain bahwa mungkin ada yang sempat mendiskreditkan karena kalah di beberapa kali uji coba dan besok ini salah satu momen penentuannya menurutku. Secara driver itu, tapi ya kita lihat besok semoga sih bener ya. Tapi kalau apa ya dari hasil uji coba, kemudian dari proses uji coba, saya sih masih berharap PSIM ini nanti bisa berbuat banyak. Saya kemarin tuh menyaksikan pertandingan uji coba Persijap Jepara. Sama-sama tim promosi ya, menghadapi Persipura. Itu skornya 0-0. Kita nggak bicara cuma skornya aja, tapi cara main. Cara mainnya saya lihat Persijap ini masih jauh. Dari Liga 1? Atau gimana Pak? Iya masih jauh dalam artian begini, masih jauh dalam artian secara teamwork, ya kan, secara gaya bermain, dan kemudian secara maksudnya ada pemahaman tim ini untuk bermain nanti seperti apa itu masih jauh gitu kan. Jadi kita masih punya harapan lah, bahwasanya nanti PSIM ini juga kalau bertemu tim-tim yang semacam itu masih bisa bersaing gitu kan. Karena agak susah di review tuh kan, uji coba sebelumnya tertutup, sekalinya terbuka di Bali dan nggak ada live-nya juga. Jadi agak susah nih mau nge-review cara mainnya, permainan secara keseluruhannya gimana. Karena ini memang ya punya kepentingan lah. Ini karena saudara ya. Besok sih ini menurutku yang jadi momen. Maksudnya supporter juga bisa ngelihat gimana gameplaynya, apakah sudah bagus atau ada elevasi dari musim lalu dengan pemain-pemain baru atau gimana kan besok penentuannya. Sudah wawancara belum? Apa yang ingin dicapai dari pertandingan dicoba besok ini? Aku udah nyoba mau minta wawancara tapi masih dikomunikasikan dari media officernya. Jadi belum ada statement resmi dari pihak kepelatihan. Cuma itu sih statement terakhirnya Van Gastel tuh setelah match lawan Bali.
bahwa akan ada evaluasi, iya. Bawa PR besar ke Jogja, iya. Nambah 1-2 pemain. Kira-kira kiper nambah nih Fahmi? Nggak tahu ya Pak, soalnya komposisinya sekarang kipernya udah 4. 4 ya. Kecil sih kemungkinan kalau nambah kiper ya. Mungkin dibuang terus kontrak. Nah, mungkin kalau kayak gitu. Atau bisa nambah, bisa sih nambah. Tapi terlalu gemuk jadinya nanti kalau 5 kiper. Ya sayang kita belum tahu ya apa namanya kualitas dari kiper yang kemarin ya. Maksudnya saat menghadapi Bali itu seperti apa? Kemarin yang dipasang tuh Khairul Fikri. Yang babak pertama. Aku nggak tahu ya apakah ada penggantian kiper, kayaknya enggak sih Pak. Full 9 menit pakai itu. Iya setahu Iya. Soalnya kiper yang Liga 2 kan yang sering pasang Harlan ya. Terus kan ada satu kiper berlabel timnas kan yang didatengin Supriyadi. Cahya itu belum main. Belum. Iya. Maksudnya apakah justru dia nanti yang punya chance untuk jadi kiper utama walaupun secara usia masih muda ya. Masih under 23 dia kan. Tapi memang kemarin ada beberapa kesalahan kiper sih. Cuma yang paling menonjol ya banyak, hanya cuma chip itu. Ya, tapi memang yang terlihat sekali memang organisasi permainan. Organisasi permainannya dari PSIM ini kelihatannya juga belum sekompak dari Bali United itu kan. Jadi kan kelihatan sekali PSIM ini juga jarang menciptakan peluang ya. Memang ada satu shoot on target itu dari Corve ya, dari tendangan bebas gitu kan. Waktu itu dia syuting menyusur tanah cukup keras tapi bisa diamankan oleh kiper gitu kan. Nah ini yang ya perlu kita belum bisa kita simpulkan sih secara keseluruhan nanti PSIM gaya mainnya akan seperti apa itu belum bisa kita simpulkan sama sekali. Ya kita berharap nanti lawan PSIS ini baru bisa kita menyaksikan secara utuh gaya bermain dari PSIM gitu kan. Cuma bisa live lagi nggak Fahmi? Kayaknya pasti ada sih. Apa? Besok ya. Dicoba. Live. Mungkin Masa live? nggak tahu ya. Tapi biasanya ada aja tuh 1-2 yang live. Maksudnya non resmi ya. Live YouTube mungkin mungkin dari akunnya PSIM mungkin. Nggak tahu ya kalau itu. Kalau di TV kelihatannya enggak ya? Enggak ada pengumuman. Misalnya kalau live kan 2 hari sebelumnya ada pengumuman. Iya sih. Sayang sekali ya. Ada live dari netizen. Kalau Fahmi bisa nonton langsung, kalau saya nggak bisa nonton langsung nih. Gitu kan. Nah ini yang berat gitu kan. Memang jangan-jangan Van Halsel sengaja menyimpan pemain-pemain terbaiknya pas lawan Bali itu tidak dimainkan secara bersamaan nih. Mungkin nggak nih? Kalau menurutku kemungkinan itu kecil karena statementnya dia di awal bilang pengen bawa seluruh pemain biar ada rotasi. Mungkinnya Harlan ini katanya nggak main. Nah iya aku juga bingung sih sebenarnya. Itu nggak main. Kalau saya masih di timnas. Di timnas, masih di timnas U23. Ya. Nah aku juga bingung, maksudnya statementnya awal tuh pengen bawa seluruh pemain ke sana biar nanti di rotasi dicoba semuanya. Tapi kalau ngerem atau nyimpen dari awal dan secara tidak sadar, ya secara sadar sebenarnya yang dihadapi lebih unggul kok malah menahan diri itu kan aneh rasanya sebenarnya. Dan yang cukup menarik juga setiap saya lihat highlightnya tuh si Mingos main kan? Siapa? Ramos Mingos. Franco kapten. Wah itu dia kayak ngos-ngosan. Apa memang adaptasi dengan udara Indonesia mungkin? Mungkin ya. Soalnya dia baru pertama kali main di Indonesia kan. Kayak gol itu. Ya ini masih terlalu awal kita belum bisa menyimpulkan itu gitu kan. Tapi menarik ya. Nama dia nggak masuk ke 5 besar pemain yang VO2 max-nya tinggi. Franco Ramos. Iya. Berarti kan memang fisiknya siapa pemain yang VO2 max-nya tinggi? VO2 max-nya paling tinggi Yusaku. Nomor 2 dari Corve, nomor 3 Nermin Haljeta, keempat Ze Valente, kelima Gulam Fatkur. Ze Valente termasuk paling tinggi ya? Nomor 4 dia. Nomor 4. Rafinya nggak masuk 5 besar. Karena usia mungkin ya. Iya, 33. Mungkin juga karena, tapi Haljeta juga kemarin nggak diturunkan. Iya. Ya kan? Padahal VO2 max-nya juga cukup tinggi kan. Dia nomor 3. Nomor 3. Nah, yang lainnya kan main semua. Iya. Cuma 2 ini yang siapa? Haljeta ini yang nggak main gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya pengen kita lihat gitu kan. Seperti apa? Gulam Fatkur back ya? Gulam Fatkur tuh gelandang. Iya.
Iya. Kemarin yang turun komposisi babak pertama siapa aja, Pak? Nih Fahmi, kiper. Saya izin buka handphone ya. Ya, nggak apa-apa, diizinin. Infonya jelas soalnya. Handphone mau buka info ya. Info, kalau Iya. Opong buka handphone, nonton opo gitu, Pak. Bentar. Tapi kelihatannya memang agak unik kemarin sih, agak unik. Apa namanya? Yang saya lihat dari komposisi Ini dari babak pertama, ya apa Mi? dari kiper Khairul Fikri Ma'arif, lalu di back ada Rahmat Zoda, Franco Ramos kapten, Yusaku dan Rio Hardiawan. Terus tengah itu ada Gulam Fatkur, Ze Valente, Iksan Chan. Terus depan Vidal, Kasim Botan dari Corve. Itu. Terus cadangannya semuanya. Tengahnya ya. Terus yang babak kedua siapa yang masuk? Yang masuk ada Reva Adi Utama Menggantikan nggak tahu ya Pak. Soalnya ini 3 pemain masuknya menit 78 semua. Jadi langsung ganti 3. Heeh. Reva Adi Utama, Raka Cahyana, sama Diandra Dias. Oh ya. Jadi kayak pemain-pemain seperti Nermin Haljeta, Rafinya tuh di DSP ini 90 menit nggak main. Tapi kalau di fotonya ada, ya dia mungkin mainnya di babak ketiga. Babak ketiganya ya. Skor 6-0 nih 2 kali 4. 2 kali ya. 5 kan? Jadi babak pertama itu 2-0, 0-2. 0-2. Kemudian di babak kedua Nambah 4. tambah 4 gitu. Heeh. Dan kiper nggak diganti ya. Enggak. Kipernya masih tetap itu ya. Di sini nggak ada ini sih. Nggak ada keterangan diganti. Nggak ada. Malah lebih banyak Bali United yang ganti pemain. Ada 4 pemain. Ada 4 pemain berarti Bali United yang ganti. Iya. Hmm. Termasuk Irfan Jaya diganti. Kalau Bali United kemarin starternya siapa aja, Mak? Nih. Oke, kalau dari Bali United di posisi kiper ada Mick Hope Major, gimana sih bacanya? Ya itu. Ya, Mick Hope Major. Terus ada putra lokal Bali nih, Made Andika Wijaya. Terus tim Receveur, tim Receveur. Terus ada Joao Ferrari. Baru ya pakainya Joao Ferrari ini. Joel Ferrari dia dari PSIS kalau nggak salah. Oh iya, Bo. Berarti maksudnya sudah punya pengalaman di Liga 1. Ya. Terus Ricky Fajrin, kapten. Terus di tengahnya ada Brandon Wilson. Itu yang dari Australia, Iya. nomor 6 itu. Iya, ada Mirza Mustafik. Nah, nomor 10 itu. Ya. Terus ada Mauri. Terus depannya di kanan ada Titsman Gopel. Nomor 7. Ya. Terus strikernya Boris dan di kiri Irfan Jaya. Ya. Berarti ini gambaran Iya umum. sih kayaknya ini komposisi Terus, starting nih. ya, kemungkinan. starting elevennya Bali ya ini. Iya. Starting eleven untuk Yang masih tanya starting elevennya Iya karena kayak Rafinya ini aja dia. Iya Rafinya dia belum main ini. Sementara di Liga 2 dia nggak tergantikan. makanya itu mungkin karena untuk disimpan kan. Iya. Mungkin juga disimpan. Tapi apakah karena Rafinya juga nggak fit nih? Kayaknya enggak sih, nggak ada. Latihan terakhir dia Ada ya. Dan waktu saya sempat wawancara dengan Coach Irwan Hamin 2 keberangkatan, ada beberapa pemain yang kondisinya kurang fit tapi Rafinya tidak termasuk. Waktu itu ada dua nama yang disebut tapi bukan Rafinya. Berarti kemarin murni memang taktik aja. Strateginya. Strategi aja untuk melihat. Kalau enggak mungkin begini, bisa saja pelatih itu pengen melihat, maksudnya kayak Rafinya ini kan cukup teruji. Ya. Aljeta itu juga teruji kan. Maksudnya kita tahu lah track recordnya dari Aljeta sama siapa nama Rafinya di pertandingan di kompetisi kemarin kan. Nah ini pelatih pengen melihat Corve ini seperti apa. Oke. Vidal yang juga 1 tahun absen di Liga Indonesia, ini sekarang balik lagi pengen dicoba gitu kan. Ramos tuh baru. Ramos juga baru pengen dicoba. Yusaku memang duetnya dengan si Rio ini kan, ya dipertahankan itu. Kemarin Andi Setio belum masuk ya? Belum. Belum masuk juga. Jadi beberapa pemain-pemain yang senior yang musim ini didatangkan, itu ada beberapa yang nggak masuk, Pak. Kemungkinan besar itu. Jadi kita masih berharap besok lawan PSIS komposisi starting line up-nya itu berubah. Dan itu mungkin nanti yang akan diturunkan oleh Hastel di kompetisi yang sebenarnya gitu kan. Mungkin juga seperti itu ya. Ini kan semakin penasaran jadi kita Mi. Sengaja kan? buat penasaran. Bisa aja. Jadi ini menarik ini ya. Nggak apa-apa kita masih berharap
melihat komposisi permainan PSIM dengan materi pemain yang berbeda. Ya, Mi. Tapi mungkin bisa jadi saat di babak ketiga itu tim intinya tuh. Mungkin saja. Bisa juga sih. Cuma waktu itu pemain-pemain asingnya Bali United juga ada diganti semua. Mayoritas banyak pemain lokal dan beberapa pemain asing yang memang nggak diturunkan di babak pertama. Iya, Rainer tuh asing apa lokal ya? Di Bali. Kok dari namanya kayaknya asing? Sopo? Rainer, lokal. Rainer Immanuelu. Banyak yang asli Bali nih. Ya, banyak yang asli Bali memang secara pembinaan pemain muda Bali United cukup bagus. Cukup bagus Bali United dan mereka itu banyak menghasilkan back-back yang kuat gitu. Iya. Ya Kadek Arel itu kan dari Bali United. Dan juga ada beberapa gelandang-gelandang bertahan yang cukup bagus. Kadek Agung kemarin main kan. Iya. Nah, ini pemain ini sebenarnya pemain bagus. Dia beberapa kali masuk timnas kan. Waktu dipegang Sintayong gitu kan. Tapi kemudian dia sempat menghilang dan sekarang ini mulai muncul lagi di Bali United di tangan si Jansen ini. Jadi kemungkinan besar kita bisa melihat lagi sosok gelandang bertahan, gelandang nomor 8 lah di Liga Indonesia yang dari pemain lokal. Si Kadek ini gitu kan. Kita berharap itu. Ya. Ini berapa lama lagi kesiapan untuk menghadapi Liga 1? Kick-off-nya kan tanggal 8 dan kebetulan PSIM juga main di tanggal 8 kan di laga pembuka. Lawan Persebaya. Main di Surabaya. Jadi kalau secara kandang ya kurang lebih 10 hari lagi. 10 hari lagi masih ada waktu. Persebaya kalau nggak salah uji coba tertutup lawan Persik ya, kalah ya? Kalah ya. Artinya sudah kelihatan di gambar-gambarannya waktu uji coba ya. Sebelumnya kan juga pas sambil launching tim itu lawan PSS. Menang 1-0. Udah kelihatan gambaran juga. Yang belum kelihatan PSIM nih. Iya, belum. Memang sengaja disembunyikan gitu kan. Tapi saya yakin kok Bali United itu tuh punya rekaman ya. Iya. Punya rekaman rekod dari dari pertandingan kemarin tuh. Tapi ya jangan dikasihkan ya, paling dikasihkan ke PSIM aja kan. Iya, jadi kalau Persebaya minta jangan wani piro gitu kan. Itu. Apa lagi, Bi? Udah 1 jam nih kita. Wah, nggak terasa, Wi. Nggak terasa udah 1 jam loh. Cukup sih. Mungkin nanti diupdate setelah tim launching, setelah besok ya. PSIS juga. Oke. Udah, Pak. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman supporter lihat Fahmi, monggo disapa. Waduh. Nah, sekarang yang mandekani PSIM. Jadi gini, Pak, mungkin daripada nanti banyak yang bertanya kenapa kok Mas Kopo nggak ada gitu kan. Jadi intinya dari redaksi itu kan kita ingin memberikan sajian yang utuh terkait sepak bola di Yogyakarta ini. Jadi timnya kan ada banyak nih, kebetulan punya basis pendukung yang banyak. Makanya kita tugasan khusus. Jadi masing-masing satu tim. Mas Fahmi di PSIM, Mas Rizky Kopong di PSS. Jadi dua-duanya ini milih sendiri nih ya, milih sendiri gitu kan. Nah, Kopong milih PSS, Fahmi PSIM. Ya udah, jadi ini biar porsi liputannya sama. Dan masing-masing masing-masing tim juga kita support lah, kita angkat. Kalau satu orang ini kasihan, Mas Kopong itu sudah kurus kering gitu kan. Jadi kasihan dia wira-wiri ke sana kemari sampai ke sini isinya Kopong betul gitu kan. Makanya angin ya kan, kasihan Mas Kopongnya, juga kasihan dari pemirsa yang sudah mantengin podcast ini kok nggak dapat info yang baru gitu kan. Nah, kayaknya kita split, kayaknya kita tugaskan 2 wartawan baru kali ini Radar Jogja menugaskan 2 orang wartawan untuk des olahraga ya, Pak ya. Pak. Jadi baru tahun ini. Nah, ini memang istimewa seperti jargon dari Jogja. Jogja selalu istimewa. Radar Jogja juga menjaga Jogja istimewa. Jadi ini memang sepak bola di Jogja ini benar-benar istimewa. Makanya kita kasih wartawan 2. Kalau des-des lain cukup satu. Bahkan ada beberapa des yang dikomandoi 1 wartawan. Kalau olahraga ini 2 wartawan. Nah, monggo nanti Mas Fahmi di PSIM, Kopong di
PSS. Semuanya porsinya sama, jadi nggak ada istilahnya Mbak Jide, Mbak Jiladan. Semuanya kita kasih porsi yang sama. Itu semuanya tujuannya apa? Untuk memuaskan pembaca dan pemirsa. Ya. Gitu. Kalau mau cari informasi tentang olahraga atau sepak bola ataupun apa, baik PSIM, PSS, ya di Radar Jogja. Ya. Itu aja mungkin, Pak. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Pak Ananto soal Mas Kopong kemana. Nggak kemana-mana. Tetap nanti kita podcast sama kita, tunggu aja waktunya. Oke ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.